Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Nurimi dan teman-teman saya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang 3 macam perawatan untuk kesehatan ibu dan bayi. Pertama, ada pemijatan untuk sadari, ada pemijatan oksitosin, dan ada pemijatan bayi. Pada penjelasan pertama, kami akan menjelaskan tentang pijat sadari. Pijat sadari atau pemeriksaan payudara sendiri adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh wanita usia subur yang dapat dimulai dari usia 20 tahun. Manfaat dari pijat sadari adalah untuk mendeteksi dini kelainan yang terjadi pada payudara wanita, seperti kanker, tumor, dan lain sebagainya, sehingga dapat dicegah sedini mungkin untuk mengatasi tingkat keparahan lebih lanjut. Hal yang dapat dilakukan pertama kali yaitu melakukan pemeriksaan, seperti saya Faradila Trisagita, stambuk P1011816216. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendeteksi dini kanker payudara dengan memeriksa payudara sendiri atau pijat sadari. Yaitu yang pertama dengan kita berdiri di depan cermin, kemudian tangan sesisi dengan tubuh, lalu kita memperhatikan apakah ada perubahan pada payudara kita atau tidak. Kemudian kita perhatikan kembali pada payudara kita dengan tangan di belakang kepala, lalu kita lihat apakah ada perubahan pada payudara kita atau tidak. Nah, selanjutnya dengan tangan di pinggang sambil menekan agar otot dada bisa berkontraksi. Kemudian kita memekukan badan, lalu kita lihat apakah payudara kita menggantung dengan sempurna atau tidak. Adapun cara pemijatan pada sadari adalah yang pertama, melakukan pemijatan dengan kedua tangan dan dilakukan secara lembut dari tepi hingga ke puting. Kemudian memperhatikan apakah di daerah puting mengeluarkan cairan berupa darah atau susu. Pemeriksaan juga dapat dilakukan dengan cara berbaring. Pertama, lakukan perabaan pada payudara secara satu persatu. Untuk memeriksakan payudara kanan, letakkan bantal di bawah kepala, kemudian tangan direntangkan atau ditaruh di bawah kepala. Raba payudara dengan menggunakan 3 atau 4 jari menggunakan tangan kiri. Perabaan dilakukan dengan memutar jari dari tepi hingga ke puting susu. Kemudian geser jari ke bagian payudara yang lain dari tepi hingga ke puting susu. Nah, cara ini dilakukan hingga bagian dari payudara itu teraba semuanya. Pemijatan ini juga dapat dilakukan dengan cara berdiri dengan melakukan beberapa hal tadi, yaitu menggunakan 3 atau 4 jari, kemudian memijatnya atau merabanya dari tepi hingga ke puting dan melakukannya seperti tadi. Kemudian letakkan tangan kanan di ketiak dan memeriksa apakah ada benjolan yang tidak normal. Itu saja bagian dari pemijatan payudara. Selanjutnya pemijatan oksitosin. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana pijat oksitosin. Di mana pijat ini akan membantu ibu rileks yang dampaknya membantu produksi ASI. Pertama, ibunya harus lebih rileks terlebih dahulu dan tidak dalam keadaan lapar. Kemudian pijatannya adalah titik pijat di bagian leher dan tulang belakang. Lalu pijat di sisi kanan dan kiri tulang belakang dan lakukan sebanyak 3 kali. Lalu turun ke bawah, pijat memutar dengan gerakan pelan tapi tegas. Setelah itu
lakukan pijatan yang sama di sepanjang bahu dan lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian titik berikutnya di sebelah tulang berikat diputar-putar, dilakukan sebanyak 3 kali juga. Kemudian gerakan berikutnya pijat dari atas ke bawah di sisi kanan dan kiri, dan lakukan dengan gerakan memutar juga sampai ke bawah. Setelah 3 kali, kemudian ulangi gerakan memutar dari bawah ke atas. Setelah dilakukan 3 kali, kemudian kita gunakan punggung jari secara bergantian antara tangan kanan dan kiri. Nah, gerakan ini boleh dilakukan lebih dari 3 kali atau sampai ibu merasa lebih rileks. Manfaat dari pijat sitosis ada 3. Yang pertama, meningkatkan produksi ASI. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan pada ibu menyusui. Yang ketiga, meningkatkan psikologi ibu dan keluarganya. Sekian. Nama saya Widya Astuti dengan nomor stambuk P101-18286. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari pemijatan bayi. Pemijatan bayi dilakukan 6 kali dengan 8 ketukan. Untuk yang pertama yaitu pemijatan di area wajah. Jadi yang pertama itu namanya pijatan Kerslov. Caranya itu dengan tangan diletakkan di bagian sindari bayi, terus dipijat sampai ke pelipis seperti ini. Dengan hitungan 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilakukan dengan kedua tangan. Jadi seperti ini dia. Seperti itu. Gerakan yang kedua yaitu gerakan rileks dengan cara letakkan ibu jari di area sini pada bayi, di area sininya. Terus pijat secara perlahan dengan kedua ibu jari seperti ini. Dengan 8 kali hitungan. Untuk yang ketiga yaitu gerakan spiral dengan meletakkan ibu jari atau telunjuk di bawah sini, terus di pijatan secara seperti ini. Selanjutnya yaitu dengan pijatan gerakan smile. Caranya yaitu letakkan ibu jari di atas bibir di sini, terus dipijat
seperti ini. Untuk di bawah bibir juga seperti itu, jadi seperti ini caranya. Yang terakhir dari pemijatan wajah yaitu namanya pijatan cut. Caranya yaitu letakkan jari-jari di belakang telinga pada bayi, terus dipijat dengan cara memutar sampai ke sini, ke rahang. Jadi seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu pijatan pada bagian dada, ada dua. Yang pertama yaitu butterfly. Caranya itu dengan meletakkan tangan di atas dada seperti ini, kedua tangan diletakkan di atas dada. Cara pijatnya yaitu dengan cara memutar seperti ini di bagian dada dengan 8 kali hitungan. Yang kedua ya dari pemijatan di dada yaitu namanya pijatan cross. Caranya itu letakkan kedua jari ini di bawah rusuk pada bayi, terus pijat secara menyilang ke atas dada. Jadi seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk pijatan di bagian area perut. Yang pertama yaitu namanya pijatan mengayuh. Caranya itu dengan meletakkan kedua tangan di atas di bagian dada sini, di atas di bawahnya dada sama di bawahnya perut. Jadi dia cara pijatnya itu seperti ini dengan 8 kali hitungan. Yang kedua yaitu caranya yaitu namanya pijatan bulan matahari. Jadi maaf teman-teman, yang tadi itu merupakan pijatan dari matahari bulan. Jadi kalau pijatan mengayuh itu dia seperti ini. Ditarik-tarik seperti ini dari bawahnya rusuk sampai di bawahnya perut, itu dipijat-pijat seperti ini dengan 8 kali hitungan. Pijat selanjutnya yaitu namakan dengan pijat I love you. Yang pertama yaitu letakkan tangan di bagian kiri pada bayi, terus memulai pijatan dengan cara seperti ini. I, untuk love-nya juga seperti ini, dari sini love dengan L terbalik, terus U-nya juga terbalik, you, seperti itu. Selanjutnya yaitu gerakan walking fingers. Caranya yaitu dengan mengetuk-ngetuk perut bayi seperti ini dengan 8 kali hitungan juga. Jadi seperti ini. Itu namanya pijatan walking fingers. Yang terakhir dari pijatan di daerah perut yaitu namanya pijatan relax. Caranya yaitu dengan mengangkat kaki bayi sampai menyentuh perut. Ini digunakan untuk merilekskan badan setelah pemijatan di area badan. Saya Rahman Halid dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan pijatan bayi dari bagian teman saya. Pijatan tangan, milking. Pijatan ini dilakukan dengan durasi 8 detik dengan cara memijat pangkal bahu bayi turun ke pergelangan tangan. Kemudian pijatan rolling dilakukan seperti membuat kue dengan durasi yang sama, 8 detik juga. Lanjut, gerakan thumb after thumb dilakukan mengusap telapak tangan bayi dengan durasi yang sama, 8 detik. Lanjut, pijatan kaki milking dengan durasi yang sama selama 8 detik dilakukan dengan memijat bagian kaki bayi. Cukup sekian dari pijatan bayi dari video kali ini. Nah, itulah penjelasan dari kami terkait 3 jenis pijat untuk perawatan kesehatan ibu dan anak. Sekian, terima kasih.